Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blivis Horror. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Mati Saat Nifas. Cerita ini ditulis oleh Kak Mira. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Eyang, Bianca terhenyak kalau suara yang sangat merdu memanggilnya. Ia menghapus jejak di kedua pipinya. Mata yang sembab dan merah berusaha ditutupi oleh dengan senyumannya. Sayang, Ana habis dari mana? Ana yang berumur 3 tahun, namun sudah bisa berjalan meski belum lancar. Sudah bisa berbicara meski hanya beberapa kata. Eyang, Ibu Nana. Bianca terdiam kalau Ana menanyakan sosok ibunya. Air mata kembali jatuh dan tak bisa ditahan kalau Ana menanyakan soal sosok seorang ibu. Saya. Bianca memeluk Ana dengan tangisan yang berusaha ditahan olehnya, meski air mata sudah meleleh dan membasahi kedua pipinya. Ibu lagi pergi. Mungkin Ana akan tinggal sama Eyang ya, untuk sementara waktu. Lirihnya menatap sendu manik kecoklatan milik Ana. Ibu pergi kemana? Eyang, Ana rindu ibu. Perasaan Ana seakan gelisah. Entah bagaimana cara menjelaskannya pada Ana. Usianya masih belum bisa mengerti keadaan dan belum cukup untuk mengetahui semuanya. Ana sayang, Ana belum makan. Ya, Eyang ambilkan makan buat Ana mau. Bianca mencoba mengalihkan pembicaraan. Setidaknya Ana tidak terlalu mengingat akan Sania, ibunya. Nggak au, Ano au sama ibu Eyang. Rengek Ana yang mulai menangis mencari sosok seorang ibu. Ya Allah, bagaimana ini? Bianca gelisah melihat Ana yang semakin menangis kencang. Saya sama Eyang dulu ya. Bianca menggendong Ana, berusaha membujuk dan mendiamkan tangisnya. Namun rupanya, Ana semakin kencang dan semakin memanggil Sania. Usianya yang masih dini membuat Bianca kesulitan. Andai Ana tahu jika sosok yang sudah melahirkannya adalah Lira dan sudah tiada sejak ia berumur 1 minggu. Bukan Sania yang sekarang ia rindukan. Sania bukan ibu yang seharusnya dicari oleh Ana. Loh Bu, Ana kenapa? Anggara datang mendengar teriakan Ana yang terus memanggil nama ibunya. Ana mencari ibunya. Ibu bingung harus mengatakan apa ya. Ana merindukan Sania. Lirik Bianca dengan parau. Ya Allah, Daru, Endaru. Anggara berteriak memanggil Endaru. Kesedihan masih menyelimuti keluarganya. Namun kini bertambah kalut karena Ana yang tengah merasakan kerinduan pada sosok ibunya. Ada apa ya? Endaru panik kalau mendengar suara tangisan Ana yang semakin kencang. Bagaimana ini Daru? Ana mencari sosok ibunya. Ibu? Lirik Endaru. Perlahan kakinya melangkah mendekati Bianca. Tangisan Ana membuat wajahnya memerah. Endaru tak tahan melihat kondisi Ana yang terus menangis, membuat kelopaknya memanas tanpa diduga. Sayang, gendong ayah ya. Endaru merentangkan kedua tangan. Bersyukur Ana juga dekat dengannya akhir-akhir ini, sehingga tidak terlalu sulit untuk Endaru memangku Ana. Ia berusaha menenangkan Ana dan membujuknya seperti biasa. Ana sayang, ayah punya sesuatu untuk Ana. Tapi putri ayah ini tidak boleh nangis ya, bujuknya. Sesuatu apa? Ayah, Ana rindu ibu. Dengan mengusap pipinya yang cabi, Endaru berhasil menghentikan tangisnya. Sesuatu yang pastinya Ana akan suka. Tapi Ana harus janji tidak boleh nangis lagi. Tapi Ana rindu ibu. Ana mau maam sama ibu ayah. Celotehnya
yang semakin membuat hati Endaru teriris. Ibu lagi pulang dulu. Katanya dia harus nengok kakek di sana. Karena kakek Ana lagi sakit. Dan harus dirawat. Bohong Endaru dengan pandangan tak lepas dari manik Ana yang indah. Ana punya kakek ayah? Punya, tapi jauh sekali. Ana sekarang ikut ayah ya. Makan dulu bareng Eyang. Nanti ayah kasih sesuatu buat Ana. Dan Ana mau minta belikan apa saja, pasti ayah kasih. Wah, ayah beneran mau ayah? Nah, kalau gitu Ana harus nurut sama ayah. Gak boleh nangis dan nakal ya. Gak boleh bikin Eyang kerepotan. Janji ayah, Ana akan turut dan gak nakal. Endaru mengecup pucuk kepala Ana. Bianca dan Anggara sedikit lega karena Endaru bisa sedikit menenangkannya. Senyum terukir di sudut bibir Bianca dan Anggara. Malam sudah menunjukkan pukul 21.30. Endaru keluar dari kamar Ana yang dulu ditempati olehnya dengan Lira. Kini kamar itu ditempati olehnya dan Ana. Semenjak kepergian Sania, Endaru melangkah menuju teras. Hatinya gamang mengingat kekosongan yang ia rasa begitu hampa. Daru melihat Bianca tengah berdiri di sampingnya, menatap kesunyian dan kegelapan malam. Angin berhembus menyapa kulit, membuat rasa dingin menelusup ke pori-pori hingga ke tulang. Endaru menatap kegelapan langit yang tiada hiasan bulan dan bintang. Seakan mereka tengah ikut bersedih dan berduka merasakan sesuatu yang Endaru rasakan. Sampai kapan kita akan menyembunyikan semua ini dari Ana? Lambat laun, dia akan tahu jika Sania tidak akan kembali. Bianca berucap lirih dengan memandangi hamparan kegelapan malam. Jika sudah waktunya, kita akan beritahu dia. Bukan hanya memberitahu akan kematian Sania, tapi juga akan siapa ibu yang sudah melahirkannya. Sania bukanlah ibunya, tapi Lira yang seharusnya saat ini ia rindukan. Aku tidak akan membiarkan Ana untuk menganggap Sania sebagai ibunya, sedikit pun. Ia harus tahu, jika ibunya mati karena ulah Sania, yang sudah menghasut para bajingan untuk... Endaru menarik nafasnya dengan kasar. Luka di hatinya semakin perih. Tidak akan mudah sembuh tiap kali mengingat apa yang terjadi kepada Lira. Maafkan ibu, selama ini tidak mempercayai kamu akan semua yang kamu katakan. Selama ini ibu hanya yakin karena Sania yang selalu menjaga dengan baik. Ana, dia memberikan kasih sayangnya dengan tulus. Tapi di balik ketulusan yang ia berikan, ada sesuatu yang harus kita bayar. Dan bayarannya adalah jelas istriku yang menjadi korban. Amarah semakin membuncah di hati Endaru. Dadanya yang kembang kempis terasa sesak dalam mengingat ketulusan Sania. Rupanya ada hal yang harus dibayar, dan tentunya Lira yang membayar semua itu. Ia mati atas keegoisan seorang kakak yang terobsesi oleh cintanya. Masuklah, Bu. Ini sudah malam. Tidak baik buat kesehatan ibu jika terkena angin malam, ucap Endaru. Bianca menatap nanar wajah putranya, bagai disayat dikala mengingat orang terkasih yang paling ia sayangi telah tiada di sisinya. Siapa yang akan menjadi korban selanjutnya? Tanya Bianca datar. Endaru menatapnya lekat. Hatinya seakan bertanya mengapa Bianca menanyakan soal korban yang akan selanjutnya menjadi giliran. Kenapa, Bu? Ibu hanya ingin ikut menyaksikan bagaimana penderitaan yang akan mereka tuai atas apa yang mereka lakukan pada putriku. Suara ranting jatuh membuat keduanya tersentak. Angin berhembus menerpa wajah Endaru dan Bianca. Mereka seakan terseok kala terpaan angin menggoyangkan tubuhnya. Seakan ada kemarahan yang tertera kala tiupan angin begitu menerpa. Bu, lihat di sana, tunjuk Endaru. Endaru melihat sosok bayangan hitam yang melintas di kegelapan. Bau bunga melati menguar begitu menusuk. Bianca menyapu keadaan. Pekarangan yang ditumbuhi beberapa pohon rindang, mangga, dan ada beberapa bunga mawar yang ditanam oleh Lira.
Endaru melangkah menuju pagar. Ia melihat sesuatu yang nampak tak asing. Sosok wanita dengan baju bercorak bunga. Baju yang dipakai kala ia menghembuskan nafas terakhir. Masih tertata jelas dan masih dengan sangat indah dipakai oleh Lira. Endaru menatap sendu bayangan wanita yang seiring dirinya berjalan. Sosok itu pun melayang jauh. Namun Endaru menatap Lira seperti tengah memberikan suatu petunjuk atau tengah mengajaknya untuk mengikuti langkah kepergiannya. Sayang, tunggu. Endaru sedikit berlari. Ia terus menyusuri jalanan yang sepi dan gelap. Dengan nafas sedikit sesak karena berlari sedikit jauh. Endaru merasakan keanehan kala dirinya melihat di mana ia tengah berdiri. Di mana ini? Kenapa pengap dan bau sekali? Ujarnya dengan mengedarkan pandangan. Ia berada di tengah hutan yang gelap, dan tepat di sampingnya ada sebuah gua yang begitu menyeramkan kalau melihat pintu masuk ke dalam. Kau harus tetap menjadi pengikutku, meski dendammu sudah selesai. Suara gema di dalam gua membuat Endaru penasaran. Seorang pria tengah membelakanginya dengan pakaian yang hitam dan juga dalam keadaan gelap. Tidak akan. Aku hanya ingin membalas para bajingan yang sudah mengotoriku. Setelah itu, aku akan pergi dengan tenang. Saut sosok wanita yang suaranya seakan dikenal oleh Endaru. Dalam kegelapan, Endaru hanya dapat mendengarkan pembicaraan sosok yang bisa dilihatnya dengan mata. Namun suara yang terdengar seakan sangat ia kenal. Kau tetap harus mengikuti perintahku. Kau harus membunuh setiap manusia yang sudah melakukan kesalahan. Manusia yang sudah berbuat kotor dan hina. Aku tidak ingin terlalu lama di sini. Aku ingin kembali pada rumahku. Di atas sana mereka sudah menungguku. Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Nyai Lasmi tidak akan melepaskanmu. Endaru merasakan sakit di kepalanya. Telinganya berdengung dan kemudian pandangan Endaru menggelap. Suara azan subuh sudah berkumandang. Endaru mengerjap dan mengusap wajahnya. Ya Allah. Endaru melihat sekeliling. Dirinya tengah berada di atas kasur dan di dalam kamarnya. Lalu bagaimana dengan semalam yang ia mengikuti langkah Lira dan memasuki gua? Apa semalam aku bermimpi? Monolognya. Endaru melihat jam sudah waktunya sholat. Ia pun beranjak dan membersihkan diri. Setelah ia selesai, ia melanjutkan kewajiban sebagaimana umat muslim. Ia berdoa di dalam sujudnya, berharap ada kebahagiaan di masa yang akan mendatang, memberikan tempat yang indah untuk istrinya, dan memberikan keikhlasan dan kesabaran yang besar di hatinya. Selesai sholat, Endaru menyimpan sajadah pada bau kursi, namun pandangannya menangkap sosok perempuan tengah berdiri di samping kamarnya. Perlahan ia melangkah mendekati jendela, lalu menyingkap gorden yang menghalangi pandangannya. Lira, lirihnya. Sosok Lira dengan wajah pucat tengah berdiri menatapnya di luar jendela. Bibirnya yang memutih disertai bau bunga melati membuat Endaru sedikit terkesiap, sehingga tubuhnya tak bisa bergerak dan seakan lidahnya terasa keluh. Tolong aku, Mas. Tolong bebaskan aku setelah dendamku terbalas. Lirihnya dengan suara berat dan parau. Tolong biarkan aku pergi dengan tenang. Perlahan, sosok Lira melayang menjauh. Netranya yang berkaca menandakan kesedihan tengah mengisi hatinya. Astagfirullah. Endaru akhirnya dapat menggerakkan kembali badannya dan bisa mengucapkan lafaz Allah. Namun pikirannya kembali terganggu oleh ucapan Lira. Entah apa maksud dari ucapannya, ia meminta tolong untuk membebaskannya. Tolong aku, Mas. Tolong bebaskan aku setelah dendamku terbalas. Perkataan Lira kembali terngiang. Endaru tak mengerti maksud dari permintaan yang dikatakan istrinya. Minta dibebaskan. Kepala Endaru terasa nyeri. Telinganya lagi berdengung. Ingatannya berputar pada mimpinya dari malam. Namun ia masih tidak mengerti dengan mimpi dan apa yang disampaikan istrinya. Daru, suara Bianca membuat Endaru tersentak. Ia menoleh pada jendela dan sinar mentari sudah mulai mencorong ke atas. Warna jingganya mengingatkan kembali akan kehadiran Lira
yang biasa ia lakukan kala pagi hari akan memeluknya dengan melihat terbitnya matahari di pagi hari. Daru, Bianca mendekati Endaru. Ada sesuatu yang tengah difikirkan sang putra. apa yang sedang kamu pikirkan? Ibu, semalam bukankah aku pergi mengikuti sosok yang berada di depan rumah? Depan rumah? Bukannya kamu semalam pergi ke dalam rumah setelah kamu meminta ibu untuk masuk? Endaru menatap Bianca. Entah mengapa perasaannya mengatakan lain. Semalam ia meninggalkan Bianca dan mengejar Lyra. Tapi, Ada apa? Apa ada sesuatu yang terjadi? Bianca bertanya lagi. Melihat gelagat Endaru, sepertinya ia tengah memikirkan sesuatu. Tidak, Bu. Semalam Endaru bermimpi. Namun, mimpi yang masih belum bisa Daru pahami. Dalam mimpi itu ada suara perempuan dan laki-laki. Endaru menceritakan apa yang dilihatnya semalam. Meski ia tak bisa nampak sosok yang berbicara dalam mimpinya. Lalu, Bianca menatap lekat manik Endaru. Tiba-tiba, aku bermimpi bertemu Lyra. Ia meminta bantuan untuk melepaskannya setelah dendamnya terbalas, Bu. Tapi aku belum paham akan perkataannya. maksudnya bagaimana? Apa ada sesuatu yang terjadi dengan Lyra? Daru nggak tahu, Bu. Endaru menggusar kasar rambutnya. Jika Lyra meminta pertolongan, itu artinya ia tengah berada dalam kesulitan. Tunggu, apa Lyra memang bangkit tanpa bantuan orang lain? Atau kamu? Endaru menatap Bianca. Entah apa maksud dari ucapan sang ibu. Daru terlalu banyak pikiran hingga sedikit sulit menangkap sesuatu yang baru di otaknya. Tunggu, Bu. Lyra memang bangkit karena... Karena apa, Daru? Jangan katakan kamu membantu dia dan... Iya, Bu. Aku yang menyempurnakan kebangkitan Lyra. Karena aku tak mau semua pelaku yang sudah membuat istriku menderita berkeliaran bebas. Aku meminta bantuan Balosi, tertua dari desa Lingsir. Endaru kembali menceritakan pertemuannya dengan Balosi, dan sampai ia menemuinya untuk membantu membalaskan dendamnya. Meski saat itu Endaru memikirkan pertemuan yang memang sangat aneh, karena melihatnya di dalam pesawat. Tapi kenyataan, jika Balosi tinggal di desa yang tepat di tengah hutan. Daru, apa jangan-jangan orang itu yang membuat Lyra meminta bantuanmu? Bisa saja dia memanfaatkan istrimu untuk kesenangan dia. Endaru berpikir keras akan apa yang dikatakan Bianca. Selama ini, ia tidak pernah berpikir sejauh itu. Ia hanya tahu Balosi akan membantunya membangkitkan Lyra. Namun, tidak bertanya jika usai membalas dendam. Akankah Lyra kembali ke alam asalnya yang seharusnya, atau bagaimana, ia tak bertanya akan hal itu. Bu, Suara Anggara membuat keduanya menoleh. Anggara melihat raut wajah istri dan putranya, seakan tengah terjadi sesuatu. Ia pun menghampiri. ayah cari-cari rupanya ada di sini. Ada apa ini, sepertinya serius sekali. Bianca menatap Endaru yang ditanggapi oleh gelengan kepala. Menandakan Endaru tidak membolehkan Bianca memberitahu Anggara dahulu. Enggak ya, ibu hanya meminta Daru segera ke meja makan. Dan ibu juga melihat Ane. Namun Ane masih tidur rupanya. Ya sudah, ayo kita sarapan, Daru. Jangan terlalu banyak beban pikiran. Nanti kamu bisa sakit. Kamu harus bisa memikirkan putrimu. Anggara melirik Ane yang masih pulas di atas kasur. Wajah cantiknya sangat membuat gemas siapa saja yang melihatnya. Anggara berharap ada kebahagiaan untuk cucunya yang terlahir dari seorang wanita yang sudah ia anggap sebagai putrinya sendiri. Ayo, kenapa masih melamun? Celetuk Anggara yang membuat Endaru tersadar dari lamunan. Iya ya. Mereka pun meninggalkan kamar Daru, sedikit menutup pintu agar terdengar jika Ane terbangun. Sin, kenapa muka lo kusut? Tanya Bimo yang baru saja tiba. Di sebuah rumah hiburan, setiap pagi akan terlihat sepi karena semua penghuninya akan pulang ke rumahnya setiap pagi tiba. Tinggallah Sin sendirian yang berada di sana.
Kedatangan Bimo ke rumahnya karena Bimo merasakan kegelisahan kala mengingat waktu yang ia takutkan semakin hari semakin dekat. "Ngapain lo kesini ya?" sentak Sin dengan wajah kusut. "Kenapa lo? Lagi PMS?" ejek Bimo. "Gue lagi nyiapin diri sebelum akhirnya gue mati, Bim. Lo tahu kan, jika Kliwon selanjutnya, entah lo atau gue yang akan menjadi target selanjutnya." Bimo yang tadinya tersenyum mengejek tiba-tiba berubah. Rona wajahnya merubah masam. Ada rasa yang tak dapat ia katakan kala Sein mengatakan Kliwon. Ketakutan semakin mendera di hatinya. Bimo pun takut dan semakin merasakan debaran jantung yang kian memacu lebih cepat. "Kenapa lo pasrah, Sein? Apa gak bisa kita meminta ampun dari Lira?" "Kalau dia mengampuni kita, kenapa tidak Lira mengampuni Satria, Rudy, Jaki, Erlan, Johan, dan Sania? Mereka semua mati karena apa? Kalau bukan Lira yang tak bisa mengampuni kita semua." Bimo terdiam. Apa yang dikatakan Sein ada benarnya. Tidak mungkin jika mereka menyerah begitu saja tanpa meminta kemaafan. Tentu itu tidak mungkin. "Lalu apa kita akan bernasib sama seperti mereka, Sein?" lirik Bimo. "Lebih pedih pun bisa jadi." Bimo menelan salivanya dengan susah payah. Apa yang dikatakan Sein membuatnya semakin ketakutan. "Apa kau? Kenapa tubuhmu gemetar?" Sein menatap Bimo yang seakan bermandikan keringat. "Lo nakutin gue, Sein. Kalau lo berani nyakitin orang, berarti lo berani nerima akibatnya." Bimo terlihat pucat. Perasaannya semakin tidak enak mendengar perkataan Sein yang seakan pasrah akan apa yang akan diterima oleh Sein nanti. Sudut pandang Bimo. Pertemuan kali ini bersama Sein bukan menghilangkan rasa takut yang kentara di hati gue, malah membuat gue semakin gemetar karena melihat dirinya yang seakan pasrah untuk menerima kematian yang akan datang. Gue Bimo, salah satu teman Erlan yang ikut dalam pemerkosaan Lira, adik iparnya. Gue gak pernah pikir kalau apa yang kami lakukan itu akan membuat nyawa seseorang melayang. Dan setelah kematian Lira, gue sama temen-temen gak pernah mikir bakal berakhir kayak gini. Namun, apa yang kita lakukan pada Lira, itu adalah sebuah petaka yang akan membuat hidup kita semakin jatuh ke dalam dendam yang membara. Kematian Erlan dan semua teman gue, itu karena Lira yang membunuhnya secara tragis. Dan saat ini, gue hanya merasakan ketakutan yang tiada terkira. "Lo gak balik? Ini udah mau maghrib." Sein datang dengan membawa minuman di tangannya. "Belum, gue masih mau di sini. Sebentar lagi di sini rame. Gue mau sedikit nenangin perasaanku dulu." "Minum biar gak stres." Ku ambil gelas dari tangan Sein, meminumnya hingga tandas. Waktu pun semakin ramai oleh pengunjung. Aku beranjak untuk ikut bergabung. Boleh kenalan gak?" Ku sapa seorang perempuan. Ia yang berpakaian sangat seksi dengan bodinya yang bak gitar Spanyol. Abang, kenalin, aku Nelly." Gadis cantik itu melambaikan tangannya yang langsung ku gapai dengan senang hati. "Kamu tinggal di mana?" "Di perbatasan." "Kenapa? Abang mau main?" "Memang boleh." "Boleh dong." "Oke, nanti habis dari sini kita pulang ke rumah kamu." Aku terus menemani Nelly berjoget, hingga beberapa tamu yang mengajaknya untuk ikut Nelly tolak. Ia mengatakan menolak mereka karena aku sudah lebih dulu, sehingga menolak para pria yang biasa ia layani di sepanjang malam. "Sayang, kamu baru di sini. Soalnya aku seperti baru melihat kamu," tanya aku. Kulihat wajahnya yang asing, karena baru kali ini aku melihat ia berada di sini. Dan Sein pun tidak mengatakan jika ia sudah memasukkan gadis baru di klubnya. "Iya, aku baru 2 hari di sini. Apa Tuhan tidak memberitahu kamu?" Tidak. Dia tidak mengatakan apa-apa." "Mungkin dia tengah sibuk, jadi lupa untuk memberitahu abang." Kuangguki ucapan Nelly dengan senyum mengembang. Senyuman Nelly sangat membuatku berapi-api. Tatapan matanya sangat indah. Meski terlihat tajam dan dingin,
aku terus berpesta. Hingga tak lama Nelly menghampiriku dan membisikkan sesuatu. Abang, pulang sekarang yuk. Nelly udah gak kuat. Gerah. Bisik Nelly di telingaku. Hembusan nafasnya hangat mengenai wajahku, membuat kejantananku semakin tergoyahkan oleh sikap manjanya. Pulang sekarang? Apa Sin tidak akan mencarimu? Tidak, aku sudah bilang kepadanya. Jadi ayo kita pulang. Nelly menarik tanganku. Aku yang sudah mabuk sedikit terasa ringan. Hingga mudah sekali Nelly untuk membawaku keluar dari dalam klub. Kupacu mobil hitam milikku dengan kecepatan sedang. Di tengah perjalanan, kurogoh saku dan mengambil benda pipiku. Kuhubungi Sin, namun ia tak mengangkat teleponnya. Lalu kukirim pesan singkat untuk memberitahu jika aku pulang duluan dan membawa Nelly, wanita yang baru masuk 2 hari. Sin, gue balik duluan ya. Gue pinjam perempuan yang baru masuk 2 hari. Nelly ngajak gue untuk ngantar ke rumahnya. Teka lo, ada gadis cantik gak bilang-bilang. Ku kirim pesan kepadanya. Takutnya ia akan mencari Nelly, dan Nelly berbohong karena sudah meninggalkan tugasnya di klub milik Sin. Tak berselang lama, aku sampai di halaman rumah Nelly. Rumah sederhana, namun kulihat tidak ada rumah lain selain rumah Nelly. Nel, ini rumah kamu? Tanyaku. Iya bang, maaf ya, rumah Nelly di pelosok. Kamu beneran sendirian? Rumah warga lainnya mana? Ini rumah Nelly peninggalan orang tua. Jadi Nelly tinggal di sini sendirian. Dulu pernah ada beberapa rumah, tapi mereka sudah pindah ke kota. Oh, aku hanya kalau mendengar penjelasan Nelly. Aku tak peduli dengan keadaan rumahnya, karena yang kufikirkan sekarang hanyalah kebersamaanku dengan Nelly. Oh iya, ayo masuk bang, ajaknya yang langsung menarik tanganku. Aku hanya manut dan mengikuti langkahnya. Rumah sederhana yang masih berbahan kayu dan bambu, namun sangat nyaman. Kalau aku masuk, suasananya sangat segar. Bang, abang gak akan dicariin sama pacarnya karena sudah ngantri Nelly. Wajah Nelly bersandar di dadaku. Sangat nyaman jika aku memiliki seorang kekasih seperti dirinya. Abang masih sendiri, belum ada kekasih. Abang gak bohong, ucapnya seraya menatapku. Bibirnya yang lentik membuat aku tak tahan menahan gejolak yang semakin memanas. Tidak, abang tidak bohong. Ku sambar bibirnya yang manis. Ia tak bisa menolak dan tak bisa menghindari itu. Ku kecup seluruh wajahnya. Hasrat sudah bergejolak dan sudah sangat membuatku gerah. Nelly mulai mendesah. Kalau ku cumbui seluruh tubuhnya, ku remas gunung kembar yang masih kenyal dan membuat gairahnya semakin terbuai. Berbalik, Nelly yang menciumi tubuhku. Ia naik ke atas tubuhku dan terus mencumbunya. Aku terhenyak kalau terdengar suara di bawah sana. Ku mengangkat kepalaku lalu menatap Nelly. Nelly mendongak dengan sesuatu di bibirnya. Darah mengucur dari sana. Apa yang kamu lakukan, Nelly? Kulihat sepotong daging berada di mulutnya. Wajah Nelly berubah menjadi pucat. Hadiah dariku, agar kau tak melakukan hal menjijikan pada wanita lain. Lirihnya menatapku tajam. Tanpa terasa ada rasa perih dan ngilu yang semakin nyeri di bagian sana. Kau, apa yang kau lakukan? Wajah Nelly berubah menyeramkan. Wajahnya busuk dan dipenuhi binatang yang menggeliat. Rambutnya yang sebahu menjadi panjang menjuntai. Matanya hitam dengan lidahnya yang panjang. Siapa kamu? Lirihku. Kau lupa denganku. Wanita yang beramai-ramai. Kau nikmati masa nifasnya. Dengan sadis kau bermain denganku. Dengan memasukkan jari dan kemaluan secara bersamaan. Kau ingat, Bimo? Aku tersentak. Yang di hadapanku saat ini adalah Lira. Dia sudah datang. Bukankah ini malam Senin? Dan bukan malam Kliwon? Tidak, maafkan aku, Lira. Apa maafmu bisa merubah semuanya?
bisa mengembalikanku kembali ke dunia, bisa mengembalikan sesuatu yang sudah kau renggut dengan paksa. Tidak, semua tidak akan kembali lagi. Jika maafmu bisa mengembalikan sesuatu yang sudah hilang dan merubah semuanya, aku akan memaafkan kalian semua. Tapi pada kenyataannya, kalian sudah menghancurkan hidupku, merenggut kebahagiaanku. Wajah Lira sangat mengerikan. Bau busuk dan anyir begitu menusuk hidungku. Aroma tak sedap itu seakan mencolok hidungku dan memaksa untuk kecium. Aku hilaf, Rah. Rasa nyeri di bagian sana begitu pedih. Namun kala tanganku menyentuh bau kursi, pandanganku semakin tersentak. Rumah yang kudatangi kini berubah. Kursi yang kududuki berubah menjadi semak-semak belukar. Tubuhku tengah berbaring di atas tanah yang bertikarkan semak dan ilalang. Satu tangan dengan kuku panjang mencakar wajahku. Rasa perih kembali menjalar di pipi kiriku. Ada cairan hangat yang menetes dari bekas cakarannya. Bau anyir tercium di indera penciumanku. Rasa sakit ini tidak seberapa dibanding perbuatanmu. Kau ingat? Dengan sangat senang kau menciumiku, bukan? Dan kau tertawa kala tangan dan kemaluanmu itu mengoyak-ngoyaknya. Sedang kau tahu, kala itu darah masa nifasku masih mengalir deras. Ya, memang benar kata Lira. Saat Erlan dan kami menyetubuhinya, Lira tengah masa nifas dan baru beberapa hari melahirkan. Darah pun masih mengalir karena ia melahirkan secara normal. Aku... Ngilu dan perih semakin berdenyut di area sana. Aku semakin memekik karena memang dia sudah tak utuh dan sudah putus. Darah terus mengucur tiada henti. Tubuhku sudah semakin lemas karena darah semakin deras. Seakan aku akan kehabisan darah karena lepasnya fenisku dari tempatnya. Lira mendekat dan menaiki tubuhku. Lidahnya yang menjulur panjang mengeluarkan aroma yang sangat tak sedap dan menjijikan. Jangan. Lira melambaikan lidahnya hendak menyentuh pipiku. Ini giliranku. Dulu kau menciumi wajah dan tubuhku begitu bernafsu, bukan? Kini aku yang akan memberikan kesenangan denganmu. Hentikan, Lira. Perih kala lidahnya menyentuh luka yang ditorehkan oleh Lira karena cakaran kukunya yang panjang. Ia terus menjilati tanpa mendengar teriakan dan pekikanku. Perih, sakit, itu menjadi satu. Tubuhku seakan tiada berdaya, merasakan sakit yang sungguh menyiksa. Sepertinya ini akan lebih nikmat. Lirihnya berbalik menatap bagian bawah, sesuatu yang sudah putus dan tidak di tempatnya. Aku menggeleng, berharap Lira menghentikan perlakuannya. Ini sangat menyiksa dan sangat membuatku tersiksa. Lira menjilat sebagian dari sisa daging yang sudah ia gigit sebelumnya. Tidak, bukan hanya menjilat, ia seakan menyedot keseluruhannya. Lira, hentikan, kumohon. Liriku, bulir bening dan keringat sudah membanjiri tubuhku. Rasa sakit ini semakin menyiksa dan membuat tubuhku tiada berdaya. Nikmat, bukan? Seharusnya kau pikirkan sebelum melakukan semua itu. Tapi jangankan berpikir. Memberiku rasa iba saja kau seakan enggan. Dan lebih senang kalau melihat tubuhku yang mengejang kalau kalian menikmatinya. Kau harus merasakan apa yang kurasakan. Kau harus mati dengan kesakitan yang teramat. Semua temanmu sudah mati dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Tidak akan kubiarkan kau mati dengan sia-sia. Senyum mengembang di bibirnya yang sobek. Wajahnya yang membusuk membuat perut ini bergejolak seakan diaduk. Tidak ada orang di tempat ini. Tidak ada yang bisa membantuku. Aku tidak tahu ini di mana. Yang pasti hanya suara hewan malam yang terdengar menjadi pengusir kesunyian. Lira kembali menaiki tubuhku. Rasa gemetar sudah sangat mendominasi. Ketakutan ini sudah semakin menelusup.
membuatku tidak mampu berbuat apa-apa. Dada bitamu ini tidak pantas mendapat pelayan dari siapapun. Cukup aku yang membelai dan menyentuhnya. Cukup aku yang bermain denganmu dengan kesenangan yang tidak akan kau dapat dari wanita lain. Tidak, kumohon maafkan aku. Maafmu di sini tidak berlaku, Bimo. Suara seseorang membuatku tersentak. Aku menoleh pada sosok pria yang tengah berdiri tidak jauh dari tempatku tersungkur. Endaru? Ya, ini saya, suami dari wanita yang kau nikmati masa nifasnya. Tatapan Endaru sangat dingin. Dan kenapa ia bisa tahu jika aku tengah berada di sini? Dan tidak perlu kau tanyakan, kenapa saya tahu kamu ada di sini. Ini memang bukan malam Kliwon. Dan kau pikir istriku akan membunuhmu atau temanmu pada malam Kliwon? Tidak. Saya melihatmu keluar dari jalan klub dengan sosok wanita yang ku kenal. Hingga aku mengikutimu dan melihat jelas bagaimana istriku membalas kekejaman dan kebiadabanmu. Sayang, lakukan apa yang ingin kau lakukan. Beri ia pelajaran yang setimpal. Luka yang kamu rasakan dan rasa sakit yang ia berikan harus ia terima dengan kepedihan lebih dalam. Endaru menatap tajam dengan pandangan datar. Bahkan ia meminta Lira untuk melakukan keinginannya. Musnah sudah harapan untukku meminta dibebaskan. Endaru tidak akan membiarkan Lira melepaskanku. Ia sudah mengetahui semuanya. Aku pikir jika ia tak akan tahu bahwa Lira sudah menjadi sosok yang mengerikan. Namun ternyata aku salah. Kau tahu, Bimo, saya membangkitkan Lira untuk membalas perbuatan kalian. Apa? Mulutku menganga kala mendengar penuturan Endaru. Jadi Lira bangkit karena dirinya yang sengaja membangkitkan arwahnya untuk membalas perbuatan kami. Ya, bagaimana rasanya? Nikmat bukan? Pandangan beralih pada dua sosok mengerikan juga pada Endaru. Lira tersenyum dengan menunjukkan giginya yang hitam. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Maafkan aku, Daru. Ini... Tidak perlu kau jelaskan. Aku sudah mengetahui semuanya. Meski kau melakukan itu di atas perintah Dana Sultan Sania. Tapi kau menikmati itu juga, kan? Lakukan sekarang, sayang. Balaskan rasa sakitmu. Tidak perlu menunggu lama lagi. Endaru menatapku dengan mata yang memerah. Ada kemarahan di netranya. Ia memerintahkan Lira untuk melakukan keinginannya tanpa ada kesempatan untuk ku berharap belas kasihan darinya. Lira memberikan sayatan yang bertubi di bagian dada dan perutku. Tubuhku sudah sangat tidak berdaya. Pandanganku semakin berkunang dan sangat buram. Jadi ini yang kau buat untuk mengoyak dan membuatku merintih. Maka rasakanlah. Lira mematahkan beberapa jari tanganku. Rasa sakit semakin membuat tubuhku tak berdaya. Kepalaku sudah sangat gelap dengan nafasku yang semakin pelan. Matilah. Kematianmu akan diingat oleh setiap orang. Kata-kata terakhir yang kutangkap. Hingga akhirnya pandanganku gelap dan tubuhku tak lagi dapat bergerak. Mataku terpejam dengan bayangan sosok pria dan sosok mengerikan tersenyum melihatku yang sudah tak mampu bergerak. Sudut pandang Sin. Sin, gue balik duluan ya. Gue pinjam perempuan yang baru masuk 2 hari. Nelly mengajakku untuk mengantarnya ke rumah. Teka lo, ada gadis cantik gak bilang-bilang. Keningku menggerengit kala sebuah pesan masuk dari Bimo. Perempuan? Perempuan siapa yang dimaksud Bimo? Perempuan siapa? Ku balas pesan Bimo. Hingga beberapa menit dan jam tidak ada balasan dari Bimo. Ku tekan tombol hijau untuk menghubunginya, namun tak bisa kuhubungi. Perasaanku sudah khawatir, takut terjadi sesuatu dengan Bimo. Mengingat aku dan Bimo adalah 2 orang yang akan mendapat kematian selanjutnya. Bim, lu kemana sih? Kulirik benda pipi berharap Bimo membalas pesanku. Namun hingga dini hari, ia masih tidak ada kabar. Pagi menyapa. Saat aku bangun,
Kulihat kembali gawai yang dari semalam tak kumatikan. Berharap Bimo memberikan kabar jika dirinya baik-baik saja. Ku kemasi semua barang-barang sambil menunggu Bimo menelpon. Namun hingga pukul 8 masih tidak ada pesan yang masuk. Sin, kenapa lu? Gue liatin murung aja. Sapa Irfa, wanita yang bekerja di sini. Ia yang selalu bantuin beberes klub, juga teman untukku. Gue mikirin Bimo, Fa. Semalam dia pulang dan kirim pesan kalau dia pulang sama perempuan. Lah, dia pulang sama perempuan. Kenapa lo pingin mikirin dia? Irfa keheranan karena melihat aku yang setengah pusing memikirkan Bimo. Masalahnya dia bilang dia mengantar perempuan yang gue masukin 2 hari lalu. Lah kan gue gak bawa perempuan atau cewek baru ke klub. Cewek baru? Semalam gue lihat dia pulang sempoyongan sendiri, gak sama perempuan, ujarnya. Sendiri? Iya, cuma kayaknya dia mabuk, sampai ngomong sendiri gitu. Perasaanku mulai tak enak. Pesan yang dikirim Bimo dengan perkataan Irfa sangat berbeda. Entah kemana Bimo sebenarnya, karena masih belum ada pesan masuk balasan dari dia. Ya udah bos, aku lanjut kerja dulu ya. Ingat, jangan terlalu mikirin Bimo. Ejek Irfa dengan senyuman yang selalu ia suguhkan. Ia gadis yang baik. Meski bekerja di tempatku, ia tak pernah macam-macam. Bahkan ku tawari bekerja untuk menemani para tamu saja. Ia tak mau. Padahal parasnya memang cantik, dengan tubuhnya yang ideal. Selepas Irfa pergi, aku kembali melihat gawai yang terus diam. Ku coba menghubungi Bimo. Namun sebelum ku pencet tombol hijau yang bergagang telepon, ada sebuah pesan masuk. Mataku membulat sempurna kala pesan yang kubaca dari nomor Bimo. Tungkaiku seakan tak bertulang dengan peluh yang semakin bercucuran. Bimo meninggal. Lihatlah, temanmu. Dia berada di perbatasan dengan keadaan sudah mengenaskan. Jangan lupa persiapkan dirimu. Isi pesan yang kuterima dari nomor Bimo. Entah siapa yang mengirim pesan ini. Lalu benarkah jika ia sudah meninggal? Isi pesan ini memberitahukan jika Bimo sudah dalam keadaan mengenaskan. Tak lain jika ia meninggal. Gagasku, ambil kunci mobil dan segera menuju ke perbatasan. Semoga saja semua yang ada dalam pesan tidaklah benar. Aku tidak ingin mati sia-sia. Bim, lu baik-baik aja kan? Rutuku selama perjalanan. Kabar dari pesan itu membuat gelisah dan pikiranku kacau. 1 jam aku di perjalanan. Sesampainya di perbatasan, kulihat beberapa polisi dan warga desa tengah berkumpul. Kuturunkan kaki dengan perasaan risau. Perlahan, aku melangkah dan mencoba mendekati beberapa warga yang sedang berkerumun. Pak, maaf, ini ada apa ya? Tanyaku pada salah seorang pria parubaya. Ada yang meninggal. Sepertinya masih korban yang sama. Parahnya, jari tangan dan kemaluannya putus. Jari tangan dan kemaluan? Iya, wajah dan tubuhnya terkoyak, sama seperti mayat yang lainnya. Tungkaiku gemetar. Dengan berat aku mencoba bertahan agar tubuhku tidak terjatuh dan luruh. Kelopakku rasanya sudah panas. Dengan perasaan gelisah, aku mencoba melihat sosok mayat yang masih ditonton oleh warga. Bimo. Tungkaiku tak mampu menahan bobot tubuhku. Tubuhku ambruk melihat tubuh Bimo dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Wajahnya banyak luka sampai dada dan perut. Belum lagi bagian fenisnya. Kemaluan Bimo sudah tidak ada. Jari tangan patah, terlihat tulang yang memerah karena darah. Bau amis darah menguar, membuat kami semua menutup hidung karena darah yang masih deras terlihat membasahi tanah dan bagian tubuhnya. Mas kenal dengan dia? Tanya seorang polisi berbadan tegap. Dia teman saya, Pak. Wah, jangan-jangan dia juga pelakunya. Dasar ya, laki-laki gak ada otaknya. Masa iya kalau dia salah satu pelakunya gak mikir? Perempuan lagi nifas kok disetubuhi. Terdengar salah seorang berbisik, meski samar namun bisa ku dengar dengan jelas. Ya, aku tahu aku memang salah. Bentar Pak, biar saya hubungi keluarganya.
Kurokos saku dan mencari nomor orang tua Bimo. Lekas ku beritahu keadaan Bimo, meski mereka terdengar syok dan tak percaya dengan apa yang aku sampaikan. Tidak menunggu lama, mereka sampai dengan tangisan. Tante Ria, mereka segera membawa Bimo dengan bantuan polisi. Selepas pemakaman Bimo, aku merasa giliranku sudah semakin dekat. Namun ku ingat malam tadi, itu bukanlah malam Kliwon. Lalu bagaimana bisa Bimo meninggal? Apakah Lira datang dengan secepat ini dan akan segera membunuh kami semua? Ku remas rambutku dengan kasar. Rasanya berdenyut ketika pikiranku terus diisi oleh bayangan kematian. Loh, Sin, kamu kenapa? Mamah menghampiriku yang baru saja tiba. Kenapa wajahmu? Apa ada masalah? Sambungnya menatap lekat Maniko. Mah, ku peluk erat tubuh Mama. Penyesalan kini kian mendera. Aku sangat mencintai Mama karena hanya dialah yang kumiliki. Ada apa sayang? Maafin Sin, Ma. Maafin Sin. Karena belum bisa membahagiakan Mama. Lirihnya dengan linangan air mata. Ada apa? Kenapa kamu menangis? Nggak biasanya. Ma, Bimo meninggal, Ma. Tuturku dengan kepala menunduk. Meninggal? Innalillahi. Kenapa? Bukankah dia baik-baik saja? Pandanganku semakin buram. Entah apa yang harus aku katakan kepadanya. Aku tak ingin melihatnya bersedih. Apalagi jika ia tahu kalau aku seorang pemerkosa dan pembunuh. Ya, aku bisa dikatakan seorang pembunuh karena sudah membuat nyawa seseorang melayang. Sin, ada apa? Ma, maafkan Sin jika suatu saat Sin mengecewakan. Jika suatu saat Sin pergi meninggalkan Mama. Sin sayang Mama. Tangisku semakin pecah kalau mengingat jika aku tidak akan lama lagi menemani dia. Aku berharap kematianku nanti tidak menimbulkan kebencian di hati mereka semua. Sudah, ayo kita masuk. Mama merengkuh dan membawaku masuk ke dalam rumah. Hari ini Bimo tiada dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Seperti itukah kematian yang menimpa Erlan dan yang lainnya? Selama ini, aku hanya mendengar dari kabar dan tak pernah melihat langsung. Tapi kali ini, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Suara azan, maghrib sudah berkumandang. Kulihat, di luar pun sudah semakin gelap. Rintik hujan terdengar membasahi bumi dan dedaunan. Sin, lu gak kesini? Satu pesan masuk. Irfa, pasti tengah sendirian. Ditambah hujan semakin deras. Kenapa? Bentar lagi para tamu datang. Balasku. Tapi masih lama, ini baru maghrib. Lo kesini, gue takut. Ya, tunggu. Bentar lagi gue kesana. Ku pakai jaket dengan menyambar kunci dan topi di atas nakas. Segera ku pamitan pada Mama untuk pergi ke klub. Klub ini milikku sendiri, hasil dari jerih payahku. Papa meninggalkan aku dan Mama sejak aku berumur 15 tahun. Ia memberikan warisan untuk aku dan Mama, hingga aku bisa menarik modal dengan usaha kecil-kecilan dan bisa sampai memiliki satu klub malam yang memiliki VIP. Itu salah satu penghasilanku saat ini. Dan Mama memiliki satu buah butik di salah satu desainer ternama. Suara petir menyambar, sedikit memberikan keterkejutan. Aku yang lagi membawa mobil dalam keadaan hujan dan ditambah suasana jalanan sangat sepi. Kulihat jam di tangan. Ini baru akan memasuki azan Isya, tapi suasana sangat sepi. Bahkan lalu lalang kendaraan pun hanya 1-2, tidak seperti biasanya. Sayu aku mendengar suara di kursi belakangku. Kulihat tidak ada apa-apa, hanya barang-barang dan stok cemilan yang hampir memenuhi mobilku. Kuinjak pedal rem dengan bunyi klakson. Jantungku seakan loncat dari tempatnya dalam mobil yang tengah melaju kencang. Tiba-tiba berdiri sosok perempuan di depan sana. Astaga, siapa sih? Berani sekali diam di tengah jalan. Apa dia mau mati? Rutuku kesal. Kucoba menyembunyikan lagi klakson agar ia segera menyingkir. Namun alih-alih ia pergi,
ia malah tetap berdiri dengan tenang di tengah jalan. "Mbak, tolong ke pinggir," teriakku dengan membuka kaca mobil. Namun sosok perempuan itu hanya menunduk. Rambutnya yang tergerai panjang menutupi wajahnya. Mbak Tule ya?" seruku lagi, namun tetap tidak bergerak. Perlahan kulihat wajahnya bergerak dan menatapku. Wajahnya pucat, dengan kaki tidak memakai alas atau sendal. Entah apa ia meminta pertolongan. Mungkin ia kehujanan dan ingin menumpang. Hingga akhirnya aku turun membawa payung dan mendekatinya. "Mbak, apa ada yang bisa saya bantu? Kenapa Mbak menghalangi jalan saya?" Tatapannya begitu dingin. Wajah pucat dengan bibirnya yang memutih membuat perasaanku sedikit tidak enak. Ditambah di sini sangat sepi, seakan tidak ada kendaraan yang lewat. "Mbak," ku sentuh pundaknya. Dingin yang begitu menusuk kala telapak tangan ini menyentuhnya. "Mbak, kedinginan, mari saya antar." Aku bingung, karena ia hanya diam dengan tatapan kosong. Ingin pergi, namun jalan terhalangi olehnya, yang masih berdiri di tengah-tengah. Aku berbalik, hendak kembali ke dalam mobil, karena hujan semakin deras, ditambah petir saling bersautan. Namun langkahku terhenti, kala sebuah tangan mencekal tanganku. Aku berbalik hendak melihatnya, tapi bibirku rasanya keluh. Mataku membulat sempurna dengan degup jantung yang berpacu lebih cepat. "Mau kemana? Aku kedinginan. Tolong temani aku." Lirihnya dengan suara parau. Senyuman terpancar dari sudut bibirnya yang memucat. Kau, tidakkah aku salah lihat? Benarkah ia Lira? Wanita yang terus menatapku dengan sorot mata tajam. Seakan aku ini mangsa yang akan diterkam olehnya. "Ya, kau ingat denganku. Kau lupa jika malam ini Kliwon ke-8. Aku tidak ingat. Bahkan tidak tahu jika malam ini malam Kliwon. Payung yang kupegang terbang terbawa angin. Karena tubuhku gemetar sehingga tidak dapat menahan terpaan angin yang menerpa. Jangan takut. Aku tidak akan melahapmu hidup-hidup." Tungkaiku terasa sangat ringan. Bibirku tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Tangannya meraih pundakku. Bau busuk menyeruak kala sosok Lira berada di dekatku. Aroma tak sedap itu bercampur dengan bau bunga melati yang menyengat. Maafkan aku, Lira," lirihku dengan terbata. Jika tanpa hujan, mungkin saja tubuhku menggigil tak karuan. Peluh dan keringat mungkin tengah berlomba. "Apa katamu? Maaf. Apa maafmu mampu mengembalikan semua yang kau renggut dariku? Apa kau bisa mengembalikanku ke dunia? Jika aku mengampunimu dan memaafkan kekhilaafanmu?" Kurasa tidak. Semua tidak semudah dengan mulutmu yang mengatakan kata maaf. Rasa sakit yang kau berikan harus kau rasakan. Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang setelah merenggut kebahagiaan dan merenggut kesucianku. Mulutku semakin bergetar kalau wajah pucat itu berubah menjadi menyeramkan. Banyak binatang yang menggeliat, bahkan mungkin ribuan. Perutku seakan diaduk karena merasa mual melihat wajahnya yang sangat menjijikan. Lidahnya panjang sampai dada. Darah dan cairan yang berlendir menetes dari sudut bibirnya. Matanya merah menyala, membuatku tak bisa berbuat apa-apa. Karena rasa takut yang kian mendera. Petir kembali menyambar, menampakkan wajah Lira yang sangat mengerikan. Bahkan baju lusuh yang ia gunakan terdapat banyak darah. Di bagian perut sedikit membengkak, sehingga menuaikan bau yang semakin membuatku pengap. "Bagaimana dengan kematian Bimo? Kau suka?" Lirihnya bertanya akan kematian Bimo yang membuatku semakin meringis. "Tidak, itu bukan seberapa jika kau tak merasakan apa yang mereka alami." Desisnya, hembusan nafasnya membuatku sesak, karena mencoba menahan agar aku tidak menghirupnya. Sungguh, Lira tidak seperti yang kubayangkan. Aku pikir ia hanya menjadi sosok yang tak bisa kulihat. Namun rupanya aku salah. Wajahnya sangat buruk,
dan tidak seperti Lira yang pernah ku kenal. Kenapa kau takut dengan wajahku yang seperti ini? Ia mundur, kembali dengan wajahnya yang memucat. Namun jari tangannya sangat panjang dan kukunya hitam. Bahkan kulihat kakinya, ia tak menampak di tanah. Aku hanya geleng-geleng kepala, berharap ada seseorang datang untuk menolongku. Namun malam semakin larut. Azan Isya tak ku dengar karena derasnya hujan. Lira melangkah mendekatiku. Ia tersenyum melihat wajahku yang memucat karena takut. Lira menyayat wajahku dengan kuku tajamnya. Tubuhku langsung mundur beberapa langkah darinya. Rasa perih karena luka sayatan terkena air hujan sangat ngilu. Aku hanya mengerang karena rasa perih di wajahku. Ini belum seberapa, Sin. Kau harus tahu bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang paling berharga. Suara serak kembali menggelegar di hadapanku. Lira mendorongku hingga terjerembab dan jatuh. Air hujan terus mengguyur wajahku yang terluka. Bagaimana rasanya jika sesuatu yang selalu membuatmu puas itu tidak ada pasta tempatnya? Apa kau tahu? Apa kau ingin tahu rasanya kalau sesuatu yang paling berharga terlepas dari tempatnya? Tidak, kumohon jangan Lira. Ampuni aku. Bunuh aku segera. Jangan menyiksaku seperti ini. Tidak semudah itu, biadab. Apa kau ingin mati semudah itu? Setelah apa yang kau lakukan kepadaku? Aku beringsut mundur, mencoba menjauhi Lira. Air hujan semakin deras, dengan angin yang berhembus semakin kencang. Kau tidak akan bisa lari dari kematianmu, Sin. Lira kembali berdiri di hadapanku. Wajahnya kembali menyeramkan dengan sesuatu di tangannya. Ia menarik paksa baju yang kukenakan hingga tubuhku mau menggigil karena terpaan air hujan. Dada bidangmu yang sempat kau tempelkan denganku, sangat kau dan teman-temanku menikmati tubuhku. Bibirmu yang terus mencumbuku dengan ganasnya. Tanganmu yang terus mencekal erat dan menjamah tubuhku. Dikala aku meringis memohon ampunan. Apa kau ingat itu, Sin? Kini aku ingin kau merasakan sentuhan yang pernah kau berikan kepadaku. Lira mengelus dada dan perutku. Terbayang sudah bagaimana ia melakukan itu pada semua teman yang lain. Sangat menyenangkan. Tubuhmu yang berotot dengan kebiasaanmu itu kini sia-sia, Sin. Tubuh indahmu akan hancur di tanganku. Kasihanilah aku, Lira. Terbayang akan kesedihan sosok wanita jikalau ia mengetahuiku nanti dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Mama pasti akan sangat kecewa dan terpukul dengan apa yang menimpaku nantinya. Lira menerkam dada dan perutku. Aku hanya memekik tanpa bisa berbuat sesuatu. Rasanya sangat menyakitkan dan sangat menyiksaku. Setelah ia puas melayangkan kuku tajamnya di tubuhku, ia beringsut mundur dan menatap sesuatu di tangannya. Lagi, Lira mendekatiku. Ia membuka celana yang kukenakan dengan tawa yang terus nyaring di tengah kegelapan malam, di tengah derasnya hujan. Lagi, pekikan menggema dari tenggorokanku. Lira seperti tidak memberikanku sedikit pun kesempatan untuk bernafas lega. Ia kembali mendongak dengan sesuatu di mulutnya, sepotong daging yang masih bercucuran darah. Kau, apa yang kau lakukan? Ini yang selalu memuaskan hasratmu, yang membuatku menjadi seperti sekarang. Inilah hadiah yang pantas kuberikan kepadamu. Sakit, perih, dan ngilu di bagian tubuh kini bertambah di bagian sensitifku. Rasanya sudah tak kuasa ku bertahan dari rasa sakit ini. Tubuhku semakin berkelinjang merasakan kesakitan yang teramat. Akan lebih menyenangkan jika garam ini kuberikan pada setiap rasa sakit yang kau rasakan. Perasaanku semakin tak karuan. Garam. Ia ingin menyiramkan lukaku dengan garam. Apa ia setega dan sekejam itu? Iya,
Kekejamanku karena kau yang melakukan dan membuatku seperti ini. Tangisku semakin pecah. Rasa sakit ini sudah mendominasi tubuhku. Pandanganku semakin buram, ditambah guyuran air hujan yang terus berjatuhan. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.